Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Zoya Hajar Aswad dengan NIM 112210593 dari kelas MA22 CA1 SDM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia Lanjutan yang diampu oleh Bapak Halifi Hazizan, SPT MM. Dalam video ini, saya akan membahas PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang lebih dikenal dengan Alfamart. Dimulai dengan sejarah perusahaan ini, setelah itu saya akan menjelaskan organisasi tersebut dari aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Saat berbincang dengan salah satu narasumber di PT Sumber Alvaria Trijaya, saya mendapatkan wawasan yang menarik tentang perjalanan perusahaan ini. Didirikan pada tahun 1989, PT Sumber Alvaria Trijaya awalnya bergerak di bidang distribusi dan perdagangan. Namun, perjalanan besar dimulai pada tahun 1999. Ketika perusahaan ini memutuskan untuk mengembangkan konsep retail modern dengan mendirikan minimarket pertama yang kita kenal dengan Alfamart. Alfamart sendiri resmi beroperasi pada tahun 1999 di bawah visi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis hingga kini. Alfamart telah tumbuh menjadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia dengan ribuan gerai yang tersedia dan di berbagai wilayah. Keberhasilannya tidak lepas dari inovasi yang terus dilakukan dan komitmen perusahaan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Setelah berbincang lebih jauh dengan kepala toko Alfamart, saya juga mendapatkan informasi menarik mengenai bagaimana PT Sumber Alvaria Trijaya ini mengelola organisasinya, khususnya dari segi pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Menurut narasumber, pelatihan di Alfamart sangat terstruktur dan menjadi salah satu fokus utama perusahaan. Karyawan baru diberikan pelatihan dasar terkait pelayanan, pengelolaan produk, hingga penggunaan sistem retail yang modern. Selain itu, ada juga pelatihan lanjutan untuk karyawan berprestasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mempersiapkan mereka untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif di pasar retail. Nah, beberapa pendekatan pelatihan yang dilakukan oleh Alfamart ini meliputi yang pertama yaitu pelatihan orientasi. Setiap karyawan baru yang bergabung diwajibkan untuk mengikuti pelatihan orientasi. Tujuannya untuk mengenalkan visi dan misi, nilai perusahaan, serta standar operasional prosedur atau SOP yang harus dijalankan. Dengan orientasi ini, karyawan dapat memahami perannya secara lebih jelas. Kemudian ada pelatihan teknis dan operasional. Alfamart memberikan pelatihan teknis yang spesifik untuk pekerjaan seperti penggunaan kasir, pengelolaan inventaris, dan teknik merchandising. Nah, selain itu, pelatihan ini sering dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap karyawannya tetap mengikuti perkembangan teknologi sistem baru
yang diimplementasikan. Jenis pelatihan selanjutnya ini ada pengembangan soft skill. Selain keterampilan teknis, Alfamart juga fokus pada pengembangan soft skills seperti komunikasi, pelayanan, dan manajemen waktu. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan interpersonal karyawan yang sangat penting dalam industri retail. Kemudian ada program pengembangan karir. Untuk karyawan yang memiliki potensi tinggi, Alfamart menyediakan program pelatihan pengembangan dan manajemen. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mereka mengisi posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Contohnya yaitu pelatihan Store Management Development Program. Nah, pelatihan di PT Sumber Alvaria Trijaya ini menurut saya sudah cukup terstruktur, mencakup pelatihan dasar, teknis, layanan pelanggan, dan kepemimpinan. Namun ada beberapa masukan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan, yaitu ada kustomisasi materi pelatihan. Saat ini materi pelatihan itu umumnya dirancang secara generik untuk semua karyawan di posisi tertentu. Meski bermanfaat, pendekatan ini kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan individu karyawan yang mungkin berbeda-beda. Masukan dari saya yaitu agar menerapkan pelatihan yang lebih personalisasi berdasarkan evaluasi individu. Contohnya, seperti karyawan yang unggul di layanan pelanggan tetapi lemah di teknis dapat diberikan pelatihan lanjutan di area teknis. Kemudian gunakan teknologi berbasis AI. Nah, untuk menganalisis kebutuhan pelatihan individu sehingga program pelatihan lebih relevan. Penggunaan simulasi real time. Saat ini pelatihan banyak dilakukan secara teoritis atau berbasis simulasi sederhana. Maka dari itu, gunakanlah simulasi berbasis situasi nyata untuk meningkatkan kemampuan karyawannya. Nah, contohnya itu seperti simulasi menghadapi pelanggan yang marah atau skenario stok barang tidak mencukupi. Hal ini akan mempersiapkan karyawan menghadapi kondisi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan selanjutnya itu ada evaluasi pasca pelatihan. Saat ini evaluasi pelatihan cenderung bersifat umum seperti tes pilihan ganda. Menurut saya akan lebih baik digunakan pendekatan evaluasi berbasis kinerja. Nah, seperti penilaian langsung di tempat kerja untuk mengukur seberapa besar pelatihan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yaitu ada aspek disiplin kerja. Dari segi disiplin kerja, perusahaan memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang ketat untuk memastikan layanan yang konsistensi di seluruh gerai. Nah, narasumber menekankan bahwa kedisiplinan karyawan dijaga melalui evaluasi rutin, komunikasi terbuka, serta pemberian umpan balik yang membangun. Sebagai perusahaan retail,
yang melayani pelanggan hampir 24 jam sehari, Alfamart menerapkan standar disiplin kerja yang ketat. Berikut adalah beberapa hal terkait disiplin kerja di perusahaan ini, yaitu kehadiran dan ketepatan waktu. Alfamart menggunakan sistem absensi elektronik untuk memantau kehadiran karyawannya. Ketepatan waktu sangat ditekankan oleh operasional toko, sangat bergantung pada kehadiran tim yang lengkap. Pelanggaran terhadap aturan kehadiran dapat berdampak pada evaluasi kinerja karyawan. Kemudian penerapan SOP yang ketat, standar operasional prosedur atau SOP di Alfamart dirancang untuk memastikan efisiensi dan konsistensi. Penataan rak hingga pelayanan kepada pelanggan. Pelanggaran SOP biasanya ditangani melalui mekanisme teguran atau pembinaan. Kemudian kode etik perusahaan. Alfamart memiliki kode etik yang mengatur perilaku karyawan baik dalam maupun di luar tempat kerja. Misalnya, karyawan dilarang keras untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, seperti menyalahgunakan barang atau uang. Hal ini penting untuk menjaga integritas perusahaan. Kemudian ada sistem reward and punishment. Alfamart menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas. Karyawan yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi biasanya mendapatkan insentif tambahan. Sementara pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK jika pelanggaran tersebut serius. Menurut saya, disiplin kerja di PT Sumber Alvaria Trijaya ini telah dikelola dengan baik melalui penerapan SOP dan absensi elektronik. Namun masih ada ruang untuk beberapa pengembangan. Nah, itu seperti pendekatan preventif terhadap pelanggaran. Sanksi memang diperlukan, tetapi tindakan preventif dapat mengurangi pelanggaran sejak awal. Maka dari itu, terapkan program pendampingan kerja bagi karyawan baru selama masa percobaan untuk membiasakan mereka dengan aturan perusahaan. Yang kedua itu menggunakan teknologi untuk mengingatkan karyawan tentang jadwal kerja atau tugas yang harus dilakukan. Kemudian ada fleksibilitas jadwal kerja. Karyawan yang sering terlambat mungkin mengalami kendala pribadi yang sulit diatasi dengan jadwal kerja yang kaku. Masukan dari saya yaitu untuk menerapkan sistem kerja fleksibel di mana karyawan dapat memilih jadwal shift yang paling sesuai selama tidak mengganggu operasional toko. Aspek yang ketiga yaitu ada kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga motivasi dan loyalitas karyawan di Alfamart. Mengenai kompensasi, Alfamart memberikan perhatian khusus agar karyawan merasa dihargai
atas kontribusinya. Selain gaji pokok yang kompetitif, perusahaan juga menawarkan berbagai bentuk intensif seperti bonus, mendasarkan pencapaian target, tunjangan, serta kesempatan promosi yang terbuka bagi karyawan yang berprestasi. Menurut narasumber, sistem penghargaan ini tidak hanya menjadi motivasi kerja, tetapi juga menciptakan suasana kompetitif yang sehat di antara karyawan. Sehingga kompensasi di Alfamart mencakup beberapa elemen utama, yaitu ada gaji pokok. Alfamart memastikan gaji pokok karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum regional atau UMR di setiap lokasi operasionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi hak dasar karyawan. Tunjangan dan insentif selain gaji pokok, Alfamart memberikan berbagai tunjangan seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan. Intensif berbasis kinerja juga ditawarkan kepada karyawan yang berhasil mencapai target, seperti dalam penjualan atau efisiensi kerja. Jaminan sosial dan kesehatan karyawan Alfamart mendapatkan fasilitas jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, perusahaan menyediakan program asuransi kesehatan tambahan untuk karyawan tertentu, terutama pada level manajerial. Kemudian ada bonus tahunan. Nah, setiap tahun Alfamart memberikan bonus tahunan berdasarkan kinerja perusahaan dan kontribusi individu. Bonus ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja keras karyawan sepanjang tahun. Kemudian sistem kompensasi di Alfamart menurut saya sudah cukup memenuhi standar, terutama dengan adanya tunjangan dan bonus tahunan. Namun ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu ada fasilitas kesejahteraan tambahan. Fasilitas seperti ruang istirahat yang nyaman penting untuk menjaga semangat kerja karyawan. Boleh juga ditambahkan akses kesehatan mental melalui konseling atau pelatihan manajemen stres. Lalu ada peninjauan ulang tunjangan. Tunjangan seperti transportasi dan makan sangat penting, tetapi seringkali jumlahnya belum cukup memadai. Alfamart dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan jumlah tunjangan ini berdasarkan lokasi geografis. Misalnya, biaya hidup di Jakarta tentu berbeda dengan di kota kecil. Program tabungan karyawan. Alfamart bisa menginisiasi program tabungan yang bekerja sama dengan lembaga keuangan. Dengan cara ini, karyawan bisa menabung sebagian kecil dari gajinya untuk keperluan masa depan. Selanjutnya, aspek terakhir yang akan saya bahas pada PT Sumber Alvaria Trijaya, yaitu aspek kepuasan karyawan. Akhirnya, seluruh upaya ini diarahkan untuk mencapai kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan adalah salah satu prioritas di Alfamart
karena mempengaruhi retensi karyawan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Alfamart menyadari bahwa karyawan yang puas dan nyaman dengan pekerjaannya akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, narasumber juga menyebutkan bahwa perusahaan aktif mendengarkan masukan dari karyawan melalui forum-forum internal atau survei kepuasan. Lingkungan kerja yang kondusif juga terus diupayakan. Misalnya, dengan memberikan kesempatan karyawan untuk menyampaikan ide atau usulan yang dapat mendukung efisiensi kerja dan kenyamanan tim di lapangan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Alfamart tidak hanya berhasil mengembangkan dan membangun sistem operasional yang andal, tetapi juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawannya. Narasumber pun menggarisbawahi bahwa keberhasilan Alfamart hingga kini adalah hasil kolaborasi dari manajemen yang visioner dan karyawan yang bekerja dengan dedikasi tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu ada lingkungan kerja yang nyaman. Alfamart berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Manajemen toko dan divisi SDM secara rutin mengadakan pertemuan dengan karyawan untuk mendengar aspirasi mereka. Kemudian kesempatan pengembangan karir. Salah satu alasan karyawan merasa puas adalah dengan adanya kesempatan untuk pengembangan karir. Dengan adanya program pelatihan dan promosi internal, karyawan memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu ada komunikasi terbuka. Perusahaan mendorong budaya komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Alfamart memiliki mekanisme pengaduan yang memungkinkan karyawan menyampaikan keluhan atau saran dengan mudah dan rahasia. Kemudian, kegiatan karyawan. Untuk mempererat hubungan antar karyawan, Alfamart sering mengadakan kegiatan seperti outing, lomba olahraga, dan acara sosial. Hal ini tidak hanya meningkatkan kebahagiaan karyawan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dalam tim. Yang terakhir ada pengakuan dan penghargaan. Di Alfamart memiliki program penghargaan untuk karyawan yang berprestasi seperti penghargaan Employee of the Month. Pengakuan seperti ini sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja karyawan. Kepuasan karyawan di Alfamart tampaknya menjadi salah satu prioritas perusahaan. Terlihat dari berbagai kegiatan yang diadakan dan komunikasi yang terbuka. Namun ada beberapa ide tambahan yang mungkin dapat meningkatkan tingkat kepuasan tersebut. Yang pertama ada survei kepuasan secara berkala. Alfamart bisa lebih sering mengadakan survei kepuasan karyawan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan mereka. Survei ini dapat dilakukan secara anonim agar karyawan merasa lebih bebas dalam
menyampaikan pendapatnya. Peningkatan fasilitas kerja. Meskipun Alfamart memiliki ribuan gerai, fasilitas di setiap gerai perlu diperhatikan. Nah, misalnya seperti ruang istirahat yang nyaman, akses air minum, atau fasilitas ibadah yang memadai bisa sangat meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya, untuk meningkatkan tingkat kepuasan yaitu dengan program kesejahteraan mental. Dalam industri retail yang memiliki tekanan tinggi, kesehatan mental karyawan seringkali terabaikan. Alfamart dapat menyediakan program seperti konseling gratis atau pelatihan manajemen stres untuk membantu karyawan menjaga keseimbangan mental. Kemudian ada karir yang lebih transparan. Nah, meskipun ada program pengembangan karir, banyak karyawan mungkin tidak mengetahui jalur promosi mereka. Alfamart bisa lebih transparan dalam menjelaskan bagaimana karyawan dapat berkembang, termasuk langkah-langkah konkret yang perlu mereka ambil. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa PT Sumber Alfariat Wijaya atau Alfamart telah berhasil menunjukkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik di berbagai aspek. Di antaranya yaitu dari aspek pelatihan karyawan. Alfamart memiliki program pelatihan yang terstruktur dan mencakup berbagai bidang seperti pelatihan dasar, teknis, pengembangan soft skill, dan kepemimpinan. Masukan yang dapat diberikan yaitu penerapan pelatihan personalisasi, penggunaan simulasi berbasis real time, dan evaluasi berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan. Yang kedua, ada disiplin kerja. Disiplin kerja diterapkan melalui absensi elektronik, SOP yang ketat, dan sistem reward and punishment. Untuk meningkatkan disiplin, perusahaan dapat menerapkan pendekatan preventif seperti pendampingan kerja bagi karyawan baru serta fleksibilitas jadwal kerja untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan. Yang ketiga ada kompensasi. Sistem kompensasi Alfamart sudah mencakup gaji pokok sesuai UMR, tunjangan, bonus tahunan, dan jaminan sosial. Namun, perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui fasilitas tambahan, seperti ruang istirahat yang nyaman, program tabungan karyawan, dan akses layanan kesehatan mental. Yang keempat, kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan menjadi prioritas perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kesempatan pengembangan karir, komunikasi terbuka, dan berbagai kegiatan karyawan. Untuk meningkatkan kepuasan, perusahaan dapat lebih sering melakukan survei kepuasan, menyediakan fasilitas kerja yang lebih baik, dan program kesejahteraan mental. Namun, saya melihat masih ada ruang untuk perbaikan, seperti personalisasi program pelatihan, pendekatan preventif, penyesuaian tunjangan, hingga program kesejahteraan mental. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin Alfamart akan semakin memperkuat posisinya sebagai perusahaan retail yang tidak hanya unggul dalam pelayanan, tetapi juga dalam manajemen sumber daya manusianya. Baik, demikian pembahasan saya
mengenai PT Sumber Alvaria Trijaya, dimulai dari sejarahnya hingga aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami penerapan manajemen sumber daya manusia di dunia kerja. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.